Novel Baswedan curhat karena merasa diberantas dari KPK, ditulis oleh Jo Putra di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Terkait 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat, Novel Baswedan dan kawan-kawan masih tetap mencari perhatian publik. Polemik yang tidak kunjung usai setelah awalnya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK untuk alih status ASN kini berkurang menjadi 56 pegawai yang akan dipecat. Dari 56 pegawai yang akan segera diangkat kaki dari Gedung Merah Putih usai keputusan KPK, mereka menggelar aksi di luar kantor Dewan Pengawas KPK. Novel menjelaskan bahwa keputusan yang ditujukan ke diri dan teman-temannya menjadi catatan sejarah sebagai pelemahan pemberantasan korupsi. Novel mengatakan bahwa pemberhentian tersebut dinilai telah melanggar hukum karena ia berkeyakinan para pegawai yang tak lulus telah berupaya berbuat baik, namun justru mereka yang diberantas. Maksudnya berbuat baik apa, Vel? Negara sudah memberikan kesempatan kalian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, tetapi ditolak. Kurang baik apa pemerintah sama kalian? Jika Novel dan kawan-kawan mempunyai niat baik untuk memberantas kejahatan korupsi di negara ini, tentunya dengan lapang dada bergabung dalam pelatihan tersebut. Gerombolan Taliban menilai apabila tidak ada mereka, maka dapat dikatakan ada potensi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Menurut saya, lemah atau kuat tidak dapat dinilai sekarang. Tunggu saja nanti jika KPK benar-benar tak berdaya, artinya tuduhan Novel dapat diterima. Jangan juga mencari pembenaran karena sakit hati diberhentikan lantaran tak lulus TWK. Cacat logika Novel dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa mereka diberantas dari KPK hanya ingin mencari simpati dari publik. Sudah jelas-jelas tidak lulus TWK masih berkilah mereka dizolimi. Beginilah nasib orang-orang terbuang yang gagal move on. Kenapa ya mereka masih ngotot mempertahankan diri menjadi pegawai KPK? Apa sudah tak ada lagi perusahaan yang bisa menerima mereka? Perlukah KPK mengangkat Vel sebagai pegawai seumur hidup? Yang jelas ada sesuatu yang disembunyikan Novel supaya sepupunya yang di balai kota aman dari cengkeraman KPK. Gerombolan ini tidak bisa menerima kenyataan meskipun semua gugatan yang dilayangkan mereka ke MA dan MK telah ditolak. Novel merasa orang yang paling hebat dan paling benar sehingga desakan untuk menggugurkan TWK sebagai syarat menjadi ASN harus terpenuhi. Tipikal kadrun memang begitu, jadi tak usah heran karena segala kemauan harus dituruti. Sementara itu Presiden Jokowi merespon nasib 56 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan yang per 30 September 2021 harus hengkang dari KPK. Jokowi mengatakan bahwa masalah pemberhentian dengan hormat bukan wewenang beliau. Beliau menegaskan jangan semuanya diserahkan kepada dirinya. Menurut Jokowi, polemik TWK di KPK tentunya ada penanggung jawabnya. Apalagi lanjut Jokowi, proses hukum sesuai aturan telah berlangsung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga Presiden tidak bisa memutuskan nasib Novel dan kawan-kawan. Keputusan Jokowi untuk tidak mencampuri lagi urusan pemecatan 56 pegawai KPK sudah tepat. Kita tunggu saja momen tamatnya Novel pada akhir bulan ini. Cukup sudah gerombolan bermuka tembok ini berkuasa di KPK. Tak perlu lagi mengemis-ngemis kepada Jokowi untuk tetap menjadi pegawai KPK. Kita sudah muak dengan drama yang dimainkan Novel dan kawan-kawan. Mereka masih saja mewek minta dikasihani. Sudah dikasihani tapi masih ngelunjak. Memangnya kantor KPK milik nenek moyang lo? Kalau hanya sekedar 56 pegawai yang tak berkompeten dengan tes wawasan kebangsaan, masih ada ribuan orang yang siap menggantikan mereka yang lebih mumpuni dan nasionalis. Yang jelas, dengan diberhentikannya Novel dan kawan-kawan merupakan jawaban dari Tuhan untuk rakyat Indonesia dan khususnya untuk warga DKI karena buta dan tulinya KPK untuk mengawasi kasus korupsi di Pemprov DKI. Saya berharap setelah hilangnya keberadaan Novel di KPK, lembaga anti rasuah ini bisa bekerja lebih profesional lagi untuk menyikat para garong uang negara, terutama yang paling dekat di hidung, di mana potensi korupsi di balai kota sangat besar. Singkirkan pegawai-pegawai yang tak kompeten dan tak berintegritas agar lembaga ini bersih dari orang-orang yang menutupi kejahatan korupsi. Kita berharap agar KPK seperti terdahulu yang mempunyai taring dan taji untuk merobek kejahatan korupsi di tanah air. Memang sudah seharusnya gerombolan Novel Baswedan diberhentikan. Dengan tidak lulusnya mereka pada tes wawasan kebangsaan membuktikan bahwa mereka tidak mencintai negara ini.
Dan tidak salah jika masyarakat menilai bahwa gerombolan ini bekerja karena faktor like and dislike terhadap koruptor. Karena yang paling penting, KPK wajib memastikan setiap pegawainya untuk benar-benar memahami dan meresapi nilai dasar Pancasila dan UUD 1945, budi pekerti, kode etik, integritas, dan seterusnya sesuai tuntutan Undang-Undang ASN yang berlaku. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Refly Harun ajak donasi beli rumah buat Rocky Gerung, teman seperjuangan gitu loh, ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Masalah penggusuran kediaman Profesor Dungu masih menjadi perbincangan. Pasalnya, rumah yang dibeli Rocky Gerung merupakan tanah milik PT Sentul City Tbk yang dibeli Rocky dari seorang narapidana kasus jual beli tanah. Sentul City menjelaskan bahwa rumah Rocky dan rumah warga lainnya yang berada di atas lahan milik perusahaan tersebut sudah 2 kali melayangkan somasi terkait penyerobotan tanah. Karena kabar yang buruk ini telah menyebar ke publik, maka pria yang senang photoshoot ini mengatakan banyak pihak yang bersimpati dengan keadaannya. Rocky mengaku dalam 2 hari ia mendapatkan tawaran rumah sekitar 37 unit dari kawan-kawannya apabila rumahnya tergusur. Saya justru dalam 2 hari ini dapat tawaran kira-kira, coba saya ingat ya, 16 rumah dari teman-teman, terus apartemen, kira-kira 4 apartemen, udah disiapin buat evakuasi saya dari teman-teman. Jadi dalam 2 hari saya sudah punya 37 unit rumah, jadi nggak ada soal gituan, ungkap Rocky yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Wah, banjir dukungan nih si Profesor Dungu dari kawan-kawan seperjuangannya. Hidup sebagai bujangan mendapat 37 unit rumah secara cuma-cuma kan lumayan buat investasi. Tunggu dulu, kalau mau dapat 37 unit rumah, kenapa masih mau mempertahankan rumah lamanya di atas lahan milik Sentul City? Sudahlah, ikhlaskan saja rumah di atas tanah alih garapan itu ke Sentul City. Toh sudah dapat 37 unit rumah plus apartemen kan? Tapi saya pribadi masih meragukan kebenaran itu. Jangan-jangan 37 unit rumah susun berada di Candi Hambalang City Garden. Selain pemberian rumah dari beberapa kawan Rocky, kawan terdekatnya yakni Refly Harun bersimpati dan mendukung Rocky agar memiliki rumah baru. Ahli hukum tata negara ini baru-baru saja buka suara mengenai kediaman Rocky yang terancam digusur. Ia menjelaskan bahwa ada hal janggal dengan sikap Sentul City yang menurutnya perusahaan tersebut mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas tanah Rocky. Refly memberikan penjelasan, Sentul City sendiri tidak mempunyai bangunan di lahan tersebut dan tidak boleh main klaim sepihak atas kediaman Profesor Gadungan. Oleh karenanya, Refly mempertanyakan kesediaan negara untuk membantu Rocky. Yang jadi masalah adalah ada seorang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, tapi bangunannya tak ada. Apakah tidak bisa negara berpihak kepada Rocky Gerung dan orang-orang di sana? Tanya Refly Harun yang dikutip di akun YouTube-nya. Ada tepuk jidat aneh, untuk sekelas Sentul City yang merupakan PT, sertifikat tanah itu ya harus HGB dan tidak mesti harus ada bangunannya. PT Sentul City itu merupakan pengembang atau developer pemakai tanah yang dikuasainya harus bersertifikat HGB dan itu tidak boleh menjadi hak milik menurut peraturan. Terlepas Sentul City memiliki bangunan atau tidak itu tidak jadi masalah. Heran saja sama orang ini, bergabung bersama kaum kadrun bukannya tambah pintar, malah pikirannya setara dengan mereka. Selain itu, masa Refly tidak bisa membedakan HGB sama hak garap? Hak guna bangunan adalah hak mendirikan dan memiliki bangunan fisik di atas tanah tertentu. Sedangkan sertifikat yang dimiliki Rocky adalah hak garap, di mana tanah tersebut digunakan untuk dikerjakan atau dimanfaatkan di atas lahan tersebut. Lalu apakah berhak Rocky membangun rumah permanen di atas lahan garapan? Rocky menggarong tanah dengan mendapat hak garap dari oper alih garap. Jadi, Refly jangan terlalu berharap kalau negara tidak banyak membantu Rocky lantaran menempatkan tanah orang yang dibeli dari mafia tanah. Dengan kondisi Rocky yang akan kehilangan rumahnya, Refly kini mengajak orang-orang yang peduli dan bersimpati kepada Rocky untuk memberikan donasi agar memiliki sebuah rumah. Ingin ketawa takut masuk neraka, Rocky sendiri dengan jumawa bilang bahwa banyak teman membantu memberikan rumah sampai 30 unit. Nah sekarang kok minta sumbangan? Hei Refly, kadrun-kadrun di luar sana saja masih butuh BLT dari pemerintah.
pemerintah, Rocky itu hidup sendiri tak punya keluarga. Dia itu punya banyak uang hasil nyinyir di layar TV. Sebelum mengajak kaum kadrun membantu Rocky, coba deh sering keluar rumah, jangan terus-terusan di studio membuat konten YouTube yang unfaedah. Masih banyak dari mereka yang rumahnya tidak layak, dan untuk makan sehari-hari saja masih kesulitan. Justru pendukung-pendukung kalian baca kadrun yang harus diberikan donasi. Semoga saja penggalangan dana yang digagas oleh Refly Harun tidak berakhir seperti donasi pembelian kapal selam. Hasil donasi harus diaudit supaya tidak ada penyelewengan dari hasil pengumpulan uang tersebut. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?